Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak. Gimana kabarnya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Lalu Muhammad Zikri Juari. Bapak sebagai guru pengganti di sini. Jadi kebetulan karena pandemi corona kita jadi lama liburnya dan ini adalah hari pertama setelah libur semester ya. Karena sudah lama setelah corona ini kita tidak masuk. Jadi berhubung karena ini materi pertama, jadi Bapak akan memberikan materi tentang teori musik dasar. Oke, sebelumnya di sini ada yang pernah atau ada yang tahu apa itu musik? Yang tahu angkat tangan silahkan. Oke, silahkan. Musik Ya. yang didengar. Oke, bisa. Musik itu didengar, tidak dimakan ya. Oke. Musik itu adalah nada atau suara yang mengandung irama atau lagu dan keharmonisan. Oke, itu secara singkatnya pengertian musik. Kemudian di sini ketika kita mempelajari musik tentunya ada yang namanya not-not. Nah, di sini ada namanya not angka dan not balok. Tapi pada pertemuan kali ini Bapak akan sedikit sharing mengenai not balok. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu not balok? Oke, not balok di sini adalah sistem penulisan lagu. Oke, di garis besar ya. Ini oke. Yang ngajar tadi siapa ini? Pak Suwandi, Pak. Oke, Pak Suwandi. Pak Novita. Oke, di sini not balok itu adalah sistem penulisan. Oke, bisa dikatakan sistem penulisan. Inilah yang dimaksud not balok. Sistem penulisan menggunakan simbol-simbol. Oke, di garis besari simbol. Oke, apa sih simbol-simbol itu? Yang pertama di sini ada yang namanya not. Seperti ini ya, not. Nah. Bukan sama dengan koma ya. Kemudian setelah not ada staff atau yang biasa kita sebut dengan garis para nada. Kemudian setelah ini ada namanya clef, celaf tulisannya ya, celaf. Pak, Azan, oh ya, Bapak gambar satu dulu ya. Oke, ini yang namanya clef. Jadi Bapak nanti akan jelaskan ini. Mungkin cuma perkenalan setelah azan berikut ini. Terima kasih. Oke, azan sudah selesai, jadi kita lanjut ya. Oke, di sini mana spidolnya tadi? Saya akan menjelaskan satu persatu ya, mulai dari note, step, kemudian clef nanti. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas note. Ada yang tahu apa itu not? Oke. Tidak ya. Mungkin Bapak jelaskan. Not itu adalah simbol untuk mengaplikasikan nada. Ya, kurang lebihnya secara singkatnya itu pengertian not, sebuah simbol untuk mengaplikasikan nada. Oke, ini yang dimaksud dengan not. Ada juga not angka, bisa dituliskan menggunakan angka 1 2 3 sampai 7 ya. Kemudian di sini nada-nada yang biasanya kita ketahui ada 7 ya, nada natural mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sepertinya teman-teman semua sudah mengetahuinya ya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari not. Yang pertama ini namanya kepala. Kemudian ini namanya tangkai. Ya, tangkai. Kemudian ini dinamakan tepat sekali. Siapa namanya? Sandi. Ya. Nanti Bapak tulis di nilainya A ya. Bendera. Oke, ini namanya bendera. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, Pak, kan semua not itu tidak begini ya? Ya, memang benar. Not itu tidak semuanya begini karena
seperti manusia ya, ada yang terlahir cacat, ada yang terlahir sempurna. Begitu juga not, ada yang tidak punya bendera, ada yang tidak punya tangkai tapi mempunyai kepala saja ya. Oke, ada not seperti ini. Ini namanya not penuh ya. Penuh. Kemudian ada juga yang seperti ini. Belum dihitamkan ya. Putih. Ini not setengah ya. Kemudian begini. Oke, Bapak gambar dulu. Ke 1/4, 1/8. Oke. Ini namanya not 1. Siapa itu? Kamu Sandi. Oke, ini not yang biasanya ya, yang biasa ya, yang paling dasar yang kita ketahui. Oke, ini saja untuk pengenalan notnya ya. Kita akan membahas secara dalam nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada staff atau yang biasa kita sebut dengan garis paranada. Oke, Bapak tuliskan ya. Garis paranada itu terdiri dari 2 unsur ya. Yang pertama ada namanya garis, ini garisnya. Kemudian ini spasi. Oke, apa sih fungsi dari staff itu atau garis paranada? Nah, garis paranada ini berfungsi untuk tempat kita mengaplikasikan not-not yang ini ya. Ya, untuk mengetahui tinggi rendahnya nada dari suatu not itu. Cara menulisnya di tangga paranada itu seperti ini ya. Ada yang ditulis di garis, ada yang ditulis di spasi. Begitupun sampai atas ya. Semakin ke atas maka suara yang dihasilkan atau nada yang dihasilkan semakin tinggi. Kemudian di garis paranada itu, Pak, kalau dia tidak cukup itu kita apain dia? Oke, kalau tidak cukup itu ada namanya garis bantu. Nah, seperti ini. Oke, bisa ditulis di sini, di sini, di sini, di sini. Ini namanya garis bantu. Jumlah garis bantu itu tidak tentu ya, tergantung dari tinggi nadanya. Oke, ini saja pengenalan untuk staffnya. Kita lanjut ke clef atau tanda kunci. Oke, sebelum ke anunya, Bapak mau menjelaskan perbedaan kunci sama akor ya. Mana? Oh ya, anggap saja ini katanya kunci ya. Bapak biasa nulis gini. Oke, ini kunci. Ada yang tahu apa bedanya kunci sama akor? Kalau kunci itu untuk pintu, kalau akor. Oke, Bu. Ya, silahkan. Kalau kunci itu terdiri dari 3 nada. Kalau akor itu hanya punya 3 nada. Ya, tepat sekali ya. Biasanya akor itu kita lihat-lihat seperti di contoh paling simpelnya itu di gitar ya. Ada akor C, D, C minor, D minor dan seterusnya seperti itu. Tapi banyak kita masih mengatakan ini semua adalah kunci. Itu kurang tepat. Lebih tepatnya ini namanya akor ya. Kalau kunci itu ada 3 seperti kata Saudara Wahyu. Yang pertama ada kuncinya berbentuk seperti ini. Ada juga yang salah. Ada juga begini. Kemudian ada juga yang begini. Inilah yang dimaksud dengan kunci atau clef. Di mana kita mengaplikasikannya? Kunci-kunci ini diaplikasikan di sebelah sini ya, sebelum menulis not. Oke, bisa seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Berhubung asar waktunya mepet atau sedikit, jadi Bapak rasa cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA Bapak ya. Nanti nomornya minta di temannya sudah saya kasih ya. Oke, minta di temannya Hafid. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.